Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya hari ini kita bisa ketemu KBM PJJ ya. Semoga siswa dan keluarganya berada di bawah lindungan Allah, berada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi Allah, siswa diberikan kemudahan pemahaman dan kemudahan dalam meraih cita-citanya. Hari ini kita lanjut pertemuan ke-7 ya. Kita masih berbicara mengenai termokimia. Jadi, pembahasan hari ini kita masih melanjutkan termokimia. Tujuan pembelajaran 1, menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia. 2, menjelaskan jenis entalpi reaksi, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Kita lihat, pada pertemuan kemarin kita sudah berbicara mengenai termokimia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada persamaan termokimia. Yang pertama, koefisien stoikiometri itu menunjukkan jumlah mol zat. Perhatikan senyawa H2O. Di sini tidak ada angka. Artinya kalau tidak ada angka, itu adalah angka 1 sebetulnya. Tapi 1 di dalam matematika itu tidak ditulis. Maka persamaan reaksi ini menyatakan bahwa 1 mol H2O solid berubah menjadi 1 mol H2O liquid, delta H-nya adalah plus 6,01 kJ. Karena dia plus, artinya dia adalah membutuhkan energi, maka ini adalah reaksi endoterem. Yang kedua, ya, yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, jika persamaan stoikiometri dibalik, maka tanda delta H-nya berubah. Nih. Tadi H2O liquid ada di ruas kanan. Sekarang kita balik. H2O liquid berubah menjadi H2O solid. Molnya masih sama, yaitu masing-masing 1. Maka jika reaksi dibalik, maka tanda delta H-nya juga dibalik. Kalau tadi dia ini di atas adalah reaksi endo, maka jika dibalik akan menjadi reaksi dia adalah eksoterem atau melepaskan kalor. Yang ketiga, jika persamaan stoikiometri dikali dengan faktor N, maka delta H juga dikali dengan faktor N. Ambil dari persamaan reaksi yang pertama ini, koefisiennya 1. Ingat, yang dikali adalah hanya koefisien. 1 dikali 2, kita dapat 2. Maka 2H2O solid menjadi, ini juga 1 kali 2, berarti 2H2O liquid. Maka delta H juga dikali 2. 2 dikali plus 6,01 kilojoule. Jadi N itu adalah suatu angka. Kemudian yang keempat, wujud fisik semua reaktan dan produk itu harus ditulis karena akan membantu penentuan delta H yang sesungguhnya. Kita lihat H2O solid menjadi H2O liquid. Delta H-nya plus 6,01 kilojoule. Sekarang persamaan kedua, H2O liquid. Nah, ini bedanya. Menjadi H2O gas. Ternyata delta H-nya adalah plus 44,0 kilojoule. Jadi, perhatikan wujud dari masing-masing senyawa. Kita lihat contoh soal. Ya. Contoh soal yang pertama, diketahui reaksi C6H6 gas, maaf ya, ini C6H12. C6H12 gas ditambah 3H2 gas menjadi C6H12 gas. Ini C6H6. Ya, C6H6 gas ditambah 3H2 menjadi C6H12 gas.
delta H-nya min. Kalau dia min, berarti reaksinya adalah eksoterm atau melepaskan. Nah, ditanya hitunglah perubahan entalpi penguraian. Kita lihat pada soal diketahui C6H12 berada di ruas kanan. Artinya reaksi ini adalah reaksi pembentukan C6H12 gas. Yang ditanya adalah penguraian. Reaksi penguraian adalah kebalikan dari reaksi pembentukan. Nah, sehingga siswa tinggal balik reaksi. Semua zat yang di ruas kanan pindahkan ke ruas kiri. Dan yang ruas kiri ini pindahkan ke ruas kanan. Jadilah dia ini. Sehingga C6H12 gas menjadi C6H6 gas ditambah 3H2 gas. Jadi posisinya berubah. Nah, karena dia persamaan reaksi dibalik, maka tanda delta H-nya juga berubah dari negatif menjadi positif. Kalau tadi reaksi eksoterm, sekarang dia berarti menjadi reaksi endoterm. Artinya dia membutuhkan kalor sebesar 278 kJ. Contoh yang kedua. Diketahui reaksi 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O liquid. Delta H-nya min 571,6 kJ per mol. Hitunglah perubahan entalpi pembentukan H2O. Kita fokus ke angka koefisien. Reaksi pada diketahui adalah pembentukan 2 mol H2O. Sedangkan yang ditanya adalah pembentukan 1 mol. Dari 2 menjadi 1, maka persamaan reaksi ini harus kita bagi dengan 2. Sehingga menjadi, ingat, yang dibagi hanya angka koefisien. 2 dibagi 2, dapatlah 1. Maka jadinya H2 gas. Kemudian 1. Ini 1 O2, 1 dibagi 2, 2. Maka menjadilah koefisiennya setengah O2. Ya. Yang di ruas kanan 2, koefisiennya ini 2. 2 dibagi 2, hasilnya adalah 1. Jadi H2O liquid. Harga delta H tinggal siswa bagi juga 2. Nah, sehingga kita dapatkan delta H-nya min 285,8 kJ per mol. Ya, jadi jika dibagi, koefisien dibagi, persamaan reaksi dibagi X, maka delta H-nya juga dibagi. Contoh yang ketiga, pada reaksi pembentukan 117 garam dapur itu rumusnya NaCl, dibebaskan. Kalau dibebaskan artinya reaksinya adalah eksoterm. Nah, kalornya 822 kJ. Kemudian tuliskanlah persamaan termokimianya. Dari soal diketahui berarti massa NaCl ada 117 gram. Ya. Kemudian MR NaCl. Nah, siswa bisa cari sendiri, kita udah belajar cara mencari MR di kelas 10 ya. 58,5. Delta H-nya kenapa bertanda negatif? Karena kalimatnya tadi dibebaskan. Artinya dia adalah reaksi eksoterm. Makanya dia bertanda negatif. 822 kJ. Ditanya persamaan termokimia. Langkah pertama kita adalah mencari mol. Ini pelajaran kelas 10, di mana N atau jumlah mol itu adalah gram per MR. Sehingga mol kita dapatkan, gram kita ada 117, MR kita 58,5, didapatlah dia jumlah molnya 2. Artinya kita disuruh menulis persamaan termokimia untuk NaCl-nya 2 mol. NaCl itu terbentuk dari Na solid dengan HCl aqua. Menjadi 2 NaCl solid ditambah H2 gas. Delta H-nya min 822 kJ. Sekarang kita setarakan. Na di kanan ada 2. Maka di kiri harus koefisiennya juga harus 2. Cl di kanan berarti 2 kali 1. Berarti 2. Nah, di sini juga kita kasih 2. 2 kali 1, 2. H di kiri, H di kanan, 2. Di kiri juga 2 kali 2. Jadi sudah setara. Ini persamaan termokimianya. Itu yang ketiga. Soal yang keempat. Yang keempat, tuliskanlah persamaan termokimia jika untuk reaksi penguraian 11,2 liter gas HCl diperlukan. Kalau diperlukan, berarti dia adalah reaksi endoterm. Delta H-nya bertanda
positif, 18,2 kilojoule. Ini yang diketahui di soal. Langkah pertama, karena di soal diketahui dia berupa volume dalam keadaan standar, maka kita cari mol. Menggunakan rumus N sama dengan, ini rumus kelas 10 ya, 22,4 liter dibagi volume SPP, volume standar. Kita masukkan angkanya, 22,4 liter dibagi volume standar kita tadi ada 11,2, sehingga kita dapat N-nya adalah 2 mol. Artinya kita disuruh menuliskan persamaan termokimia penguraian untuk 2 mol HCl. Makanya koefisiennya di sini 2. Jadi 2 HCl gas ini akan terion menjadi atau terurai menjadi H2 gas ditambah Cl2 gas. Delta H-nya adalah plus 18,2 kilojoule. Kita lihat setaranya. Jumlah atom H di kiri 2, di kanan juga 2. Jumlah atom Cl di kiri, ini 2 kali 1, 2, di kanan juga 2. Jadi sudah setara. Soal yang kelima. Soal yang kelima, reaksi pembakaran CH4 menghasilkan. Kalau menghasilkan, berarti dia adalah reaksinya eksoterm. Berarti tanda delta H-nya nanti adalah negatif. Hitunglah delta H 1,6 gram CH4, di mana MrCH4 itu adalah 16. Jadi delta H-nya ada min 802 kJ per mol. Kenapa min? Karena dia menghasilkan, artinya reaksinya eksoterm. Yang ditanya delta H dari 1,6 gram. MrCH4 16. Sekarang kita lihat. Ya. Bersama reaksinya dia pembakaran. Jadi CH4 gas ditambah 2O2 gas menjadi CO2 gas ditambah 2H2O liquid. Delta H-nya min. Ini reaksi pertama yang diketahui. Artinya ini adalah reaksi pembakaran 1 mol. Kenapa dikatakan 1 mol? Karena di sini koefisiennya kan nggak ada nih. Artinya kan ada angka 1. Ya, kita udah sepakat tidak ada tulisan itu artinya adalah angka 1. Nah, ini min 802 kJ per mol adalah harga untuk 1 mol. Sedangkan kita disuruh mencari berapa delta H untuk 1,6 gram. Maka langkah awal cari dulu mol si CH4. Nah, rumus mol adalah gram per mr. Gram kita ada 1,6. 0,1 untuk 0,1 serta delta diketahui, sehingga delta H 1,6 gram ini yang kita cari itu akan sama dengan koefisien ditanya. Yang ditanya siapa? Adalah yang 1,6, berapa mol dia? Adalah 0,1. Jadi 0,1 dibagi koefisien diketahui tadi dia ini berapa koefisien CH4-nya? Adalah 1 bagi 1 mol dikali delta H diketahui. Ini delta H diketahuinya. 0,1 mol dibagi 1 mol artinya 0,1. 0,1 kali 80,2 didapat hasilnya adalah negatif 80,2 kilojoule per mol. Ini soal-soal tentang termokimia. Mudah-mudahan siswa bisa memahaminya. Perubahan entalpi reaksi atau delta H. Ada beberapa cara dalam menentukan delta H. Yang pertama, itu kita menggunakan adalah hukum Hess. Di mana menurut Hess, perubahan entalpi suatu reaksi tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Contohnya begini, kita mau ke Plaza Cibubur. Titik awal kita adalah di sekolah. Maka caranya bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama, dari sekolah kita langsung ke Plaza Cibubur. Artinya itu berlangsung 1 tahap. Bisa juga dengan cara yang kedua, berlangsung dengan beberapa tahap. Dari sekolah kita ke Pasar Keranggan dulu. Dari Pasar Keranggan kita ke Puskesmas dulu. Setelah Puskesmas baru kita ke PC. Nah, menurut si Hess, yang menentukan delta H-nya titik awal dan titik akhir. Mau kemana dulu siswa terserah. Jadi ini maksudnya hukum Hess. Jadi hanya ditentukan oleh jalannya reaksi. Tidak tergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya ditentukan keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Contoh di sini, untuk memperoleh gas CO2. Yang pertama bisa dengan cara langsung.
C solid ditambah O2 gas menjadi CO2 gas 3,5 kilojoule. Ini kalau satu tahap. Bisa juga pembentukan CO2 itu melalui dua tahap. Tahap yang pertama, C solid, bereaksi dulu dia dengan setengah O2 gas menjadi CO gas. Delta H-nya negatif 110,5 kilojoule. Kemudian setelah terbentuk CO ini, tahap 1, maka matang O2 gas. Ya, menghasilkan CO2 gas delta H min 283,0 kilojoule. Kemudian dua tahap ini persamaan reaksi ini kita jumlahkan. Dalam jumlahkan kita lihat jika antara ruas kiri, ini ada CO di gas di ruas kiri, di ruas kanan juga ada CO. Nah, jika pada ruas berbeda ada senyawa yang sama, maka koefisiennya kita kurangkan. Ini ada 1 koefisiennya. Di kiri juga 1, 1, 1, 0. Berarti ini habis. Dan jika pada ruas yang sama terdapat senyawa yang sama, maka koefisiennya kita jumlahkan. Ini ada setengah O2. Ini juga setengah. Setengah tambah setengah hasilnya adalah 1 O2. Nah, sehingga sekarang yang tersisa di ruas kiri ada setengah tambah setengah O2 gas menghasilkan di ruas kanan CO2 gas. Delta H-nya siswa tinggal jumlah negatif 110,5 ditambah negatif 283,0 didapatlah negatif 393,5. Nah, dari sini terlihat baik itu dua tahap ataupun satu tahap ternyata dihasilkan delta H-nya has. Kita lihat kalau kita bikin diagramnya, C menjadi CO2 gas. Ini delta H1, ini artinya berlangsung satu tahap. Bisa juga pembentukan CO2 ini dulu menjadi CO2. C menjadi CO, itu delta H2. CO menjadi CO2 itu delta H3, sehingga bisa kita rumuskan nih, sehingga delta H1 itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Makanya disebut juga hukum Hess itu adalah hukum penjumlahan kalor. Kan yang harus diingat, yang pertama, jika pada ruas yang sama terdapat senyawa yang sama, maka koefisiennya dijumlahkan. Kedua, jika pada ruas berbeda, maka koefisiennya dikurangkan. Yang ketiga, jika persamaan reaksi dikali X, artinya dengan X itu suatu bilangan, maka delta H juga dikali X. Yang keempat, jika persamaan reaksi dibagi X. Yang terakhir, yang kelima, jika persamaan reaksi dibalik, jadi reaksi dibalik, maka tanda delta H berubah. Maksudnya berubah ini tandanya ya, bukan nilainya. Positif menjadi negatif atau sebaliknya negatif menjadi positif. Kita lihat contoh soal. Tambah O2 gas menjadi SO2 gas. Delta H min 300 kJ. 2 SO2 gas ditambah gas. Delta H-nya min 190 kJ. Kita disuruh menghitung berapa delta H untuk 2 S solid ditambah 3 O2 gas menjadi 2 SO3 gas. Nah, dalam menyelesaikan soal ini, siswa harus ingat bahwa persamaan reaksi ditanya tidak boleh dirubah-rubah. Yang boleh dirubah, dibalik, dikali, atau dibagi adalah persamaan reaksi diketahui. Artinya, persamaan reaksi diketahui ini harus menyesuaikan dengan yang ditanya. Menyesuaikan dalam arti kata adalah posisi dan koefisiennya. Kita lihat, solid ada di ruas kiri. Pada diketahui tidak dibalik alias tetap. Nah, kemudian pada reaksi ditanya ada koefisien yang ditanya S itu adalah 2. Sedangkan pada diketahui koefisiennya hanya 1. Artinya persamaan 1 ini harus kita kali 2. Ingat, jika reaksi dikali 2, maka delta H juga dikali 2. Yang dikali hanya koefisien sehingga menjadi persamaan reaksinya ini. Ya, 2 S solid ditambah 2 O2 gas ya, kita kali 2 juga. 2 kali min 300 dapat min 600 kJ.
Kemudian O2 nggak usah kita lihat karena otomatis ada di persamaan 1 dan persamaan 2. Langsung siswa ke SO3. SO3 ditanya ada di ruas kanan. Pada diketahui juga di ruas kanan. Sama. Pada ditanya koefisiennya 2. Perlakuan kita. Artinya siswa tinggal memindahkan persamaan reaksi ini. Nah, ini dia. Jadi 2SO2, tidak ada yang berubah ya. 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi negatif 190 kJ. Sekarang kita jumlahkan dua persamaan reaksi ini. Kita lihat di ruas yang berbeda. Di kiri ada 2SO2. Di kanan juga ada 2SO2. Koefisiennya sama, 2, senyawanya sama. 2 kurang 2, 2 kurang 2. Habis kan ya? Ini kita coret. Kemudian ada lagi kah di ruas yang berbeda senyawa sama? Nggak ada. Sekarang di ruas kiri ternyata ada senyawa yang sama. Ini senyawa yang sama. Ada 2 O2 gas dengan 1 O2 gas. Kalau ruas sama, senyawa sama, koefisien jumlah 2 tambah 1. Jadilah dia 3 O2. Nah, sekarang yang tersisa di ruas kiri berarti ada 2S solid, ini dia. Kemudian ditambah 3 O2 gas, menjadi 2 SO3 gas. Delta H kita jumlah biasa, negatif 700. Soal yang pertama ya. Soal yang kedua. Diketahui C solid ditambah O2 gas menjadi CO2 gas. Delta H negatif 94 kilokalori. Persamaan kedua, 2H2 gas ditambah O2 gas menjadi 2H2O liquid. Delta H-nya negatif 136 kilokalori. Yang ketiga, 3C solid ditambah 4H2 gas menjadi C3H8 gas. Delta H-nya negatif 24 kilokalori. Kita disuruh mencari delta H reaksi C3H8 menjadi 3CO2 gas ditambah 4H2O liquid. Lihat. Pertama kita lihat adalah kita lihat C3H8 ya. Untuk C3H8. Pada ditanya dia adanya di ruas kiri, sedangkan diketahui ada di ruas kanan. Artinya persamaan diketahui harus dibalik. Kemudian koefisiennya yang ditanya 1, diketahui juga 1. Nanti sama. Jadi perlakuan kita hanya dibalik. Berarti ini. Nah, kalau dibalik ingat ini jadinya. Ya. Dibalik, maaf. Ini ya, jadi persamaan reaksi ini dibalik, ini dia. Ya, C3H8 ada di ruas kiri. C3H8 berubah menjadi 3C solid ditambah 4H2 gas. Delta H-nya kenapa jadi positif? Karena kita balik, ya, tadi menjadi positif. Kemudian yang berikutnya, O2 nggak usah kita lihat, karena dia otomatis 2 bersama reaksi ini ada O2-nya. Sekarang CO2, pada ditanya CO2 ada di ruas kanan, pada isinya. Sekarang ditanya koefisiennya 3, pada diketahuinya 1, maka persamaan ini harus, maka dia menjadi ini. Ingat yang dikali koefisiennya. Jadi 3 solid ditambah 3 O2 gas menjadi 3 CO2 gas. Reaksi dikali, delta H juga dikali. 3 dikali negatif 94, didapat negatif 282 kilokalori. Yang terakhir H2O. H2O pada ditanya ada di ruas kanan. Diketahui juga di ruas kanan. Jadi posisi sudah sama. Pada ditanya koefisiennya 4. Diketahui koefisiennya 2. 2 supaya jadi 4, berarti harus kita kali 2. Nanti persamaan reaksi ini dikali 2. Jadilah dia ini. Berarti 4H2 gas, H2 gas, ini 1 kali 2, 2O2 gas, ini 2 kali 2, di 4H2O liquid. Delta H juga dikali 2. Sekarang tinggal kita lihat ruas yang berbeda antara ruas kiri dengan ruas kanan. Di kiri ada 3C solid. Di kanan juga ada 3C solid. 3 kurang 3, habis, coret. Kemudian di ruas kiri ada 4H2O. Nih, maaf, 4H2 ya, 4H2 gas. Di ruas kanan juga ada 4H2. Ruas berbeda.
koefisiennya kita kurangkan, 4 kurang 4, habis juga. Nah, ternyata di persamaan 1 ada 3O2, yang berikutnya ada 2O2, maka kita jumlah ini nanti. Nah, sehingga sebenarnya yang tersisa C3H8 gas ditambah 3 tambah 2, jadi 5O2 gas. Di ruas kanannya ada 3CO2 gas ditambah 4H2O liquid. Delta H kita jumlah, didapat 530 kilokalori. Untuk melihat benar salahnya pekerjaan kita, persamaan reaksi yang didapat harus sama dengan yang ditanya. Nah, kalau sudah tanya sama, berarti ini sudah benar. Ya. Yang terakhir, contoh yang ketiga, ya. Diketahui data sebagai berikut. Ca solid ditambah setengah O2 negatif 635,5 kilojoule. Kemudian persamaan solid ditambah O2 gas menjadi CO2 gas, delta H-nya negatif 393,5 kilojoule. Yang terakhir, Ca solid ditambah C solid ditambah 3/2 O2 gas menjadi CaCO3 solid. Delta H-nya negatif 1207,1 kilojoule. Kita disuruh menghitung delta H untuk reaksi CaO solid ditambah CO2 gas menjadi CaCO3 solid. Maka kita lihat, pada ditanya CaO berada di ruas kiri, diketahui CaO ada di ruas kanan. Artinya dia nanti harus dibalik. Kemudian koefisien. Koefisien ditanya CaO itu 1, pada diketahui juga 1. Jadi berarti persamaan 1 hanya dibalik. Ya, dibalik. Jadilah ini CaO sekarang udah berada di kiri karena kita balik ya, solid menjadi Ca solid ditambah setengah O2 gas. Berubah menjadi positif. Positif 635,5 kilojoule. Yang kedua, CO2. Ya. CO2 berada di ruas kiri ditanya. Pada diketahui ada di kanan, berarti harus dibalik. Kemudian koefisiennya, ditanya koefisien 1, diketahui juga 1. Jadi hanya dibalik. Yang persamaan 2-nya juga dibalik. Nah, kalau kita balik, jadilah dia ini. Jadi pada saat kita balik, sehingga menjadi CO2 gas, menjadi C solid tambah O2 gas, tanda delta H-nya berubah menjadi positif 393,5. Kemudian yang terakhir CaCO3. CaCO3 ditanya ada di ruas kanan. Pada diketahui juga di ruas kanan. Berarti sama ruasnya. Ditanya koefisiennya 1. Pada diketahui juga 1. Berarti tidak ada perlakuan kita. Siswa tinggal pindahkan. Solid ditambah C solid tambah 3/2 O2 gas menjadi CaCO3 solid, delta H-nya juga tetap ya, negatif 1207,1 kilojoule. Sekarang kita jumlahkan bersama reaksi ruas yang berbeda. Di kanan ini ada Ca solid, koefisiennya 1. Ya, di kiri juga ada Ca solid, koefisiennya sama-sama 1. 1 kurang 1. Habis kan ya? Kemudian CO2 ya. CO2 nggak ada ya di ruas kanan. Ada lagi C. Ini ada C solid di kiri koefisien 1. Ini juga C solid koefisien 1. 1 kurang 1 habis. Ya. Adakah yang sama lagi? Nggak ada. Nah, sekarang di ruas yang berbeda. Di ruas kanan ini ada setengah O2 dengan 1 O2. Setengah tambah 1 itu kan 1,5 ya, atau adalah 3/2. Ternyata juga ada ini di ruas kiri, ternyata juga ada ini 3/2 O2. 3/2 3/2 dikurang berarti habis. Sehingga yang tersisa di ruas kiri ada CaO solid tambah CO2 gas menjadi di ruas kanan tersisa CaCO3 solid. Delta H kita jumlah biasa sudah saya ditanya. Jadi bersama sudah benar. Ya. Jadi itulah materi kita hari ini. Semoga siswa bisa memahami. Jika ada yang kurang paham nanti silakan japri Ibu.
Terima kasih kerjasamanya. Sampai ketemu insya Allah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.